Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Sali dengan NIM D1B025016 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja pengertian dari Jifwaf, akhlak mahmudah, dan akhlak majmunah. Baiklah, yang pertama itu adalah Jifwaf. Apa itu jifwaf? Jifwaf adalah singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Istilah ini merangkum berbagai bentuk ibadah sosial dalam Islam yang berfungsi untuk membentuk sejahtera umat. Meskipun sering disamakan, masing-masing elemen dan jifwaf memiliki aturan dan penerapan yang berbeda. Jifwaf terdiri dari 4 elemen utama, yaitu zakat atau kewajiban bagi muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk menyisihkan sebagian harta guna diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua ada infak, pengeluaran harta di jalan Allah tanpa batasan waktu atau jumlah tertentu. Yang ketiga ada sedekah, bentuk pemberian bersifat sukarela, tidak hanya berupa harta tetapi juga berupa senyuman atau bantuan lainnya. Keempat, pemberian harta untuk kepentingan umum atau amal yang manfaatnya berkelanjutan. Nah, di sini ada perbedaan infak, zakat, dan sedekah, yaitu zakat itu adalah kewajiban bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat tertentu, nisab atau haul, untuk mengeluarkan bagian hartanya kepada 8 golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua ada infak. Infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah yang sifatnya lebih fleksibel dan memiliki batasan waktu untuk jumlah tertentu. Infak bisa diberikan kepada siapa saja, baik keluarga, fakir miskin, atau lembaga sosial. Ketiga, sedekah. Memiliki cakup luas karena tidak terbatas pada harta, bahkan senyum kepada orang lain pun termasuk sedekah. 4. Wakaf adalah pemberian harta benda yang dinilai pokoknya tetap, tetapi manfaatnya bisa digunakan secara terus-menerus, seperti tanah, masjid, atau lembaga pendidikan. Nah, baiklah, selanjutnya akan lanjut ke akhlak mahmudah. Nah, di sini ada 2 akhlak, yaitu tadi kan disebutkan, kita akan melanjutkan kepada akhlak mahmudah. Mahmudah ini akhlak baik atau mahmudah meliputi ikhlas, sabar, syukur, khauf atau takut kemurkaan Allah, roja atau mengharapkan keridhaan Allah, jujur, adil, amanah, tawadu atau merendahkan diri sesama muslim, bersyukur, dan akhlak terpuji lainnya. Kalau akhlak majmunah itu selain menjaga akhlak mahmudah, seorang muslim juga harus menghindari akhlak majmunah, akhlak tercela, yang meliputi tergesa-gesa, ria, atau melakukan sesuatu dengan tujuan ingin menunjukkan kepada orang lain, seperti dengki atau hasad, takabur atau membesarkan diri, ujub atau kagum dengan diri sendiri, bakhil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan akhlak tercela lainnya. Contoh-contoh sifat-sifat mahmudah itu seperti taubat, ialah keajaman untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar melalui jalan ilmu, penyesalan, dan niat untuk tidak mengulanginya, taubat nasuha. Yang kedua itu ada zuhud, ialah satu suara kehidupan insani mukmin yang mengekang jiwa daripada segala rupa kesenangan dunia sambil berusaha meninggalkan semua perkara yang tidak baik. Ketiga, takut Allah, ialah seorang muslim yang mengenali zat Allah melalui mengenal sifat-sifat Allah yang mempunyai jiwa yang takut melakukan perkara dosa atau perkara yang dilarang oleh Islam. Yang keempat ada mahabbah, yaitu cinta Allah dan Rasulullah, ialah kasih seorang mukmin kepada Allah dan Rasulullah melebihi segala yang lain, melahirkan jiwa insan yang benar-benar cintakan agama dan mengorbankan
dirinya ke jalan Allah. Yang kelima ada sabar, ialah separuh dari iman. Sabar juga adalah susah untuk dipraktikkan dalam diri seseorang kecuali yang kuat imannya dan ridho segala ujian dari Allah. Keenam ada syukur, ialah mukmin yang senantiasa berterima kasih pada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Bersyukur pada Allah ini banyak caranya, seperti melaksanakan segala ibadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, sentiasa memuji Allah dengan menyebut kalimat tasbih, perkataan yang baik seperti Allah Akbar, Allahu Akbar, ada Subhanallah, Alhamdulillah dan sebagainya. Ikhlas dan benar, ini yang ketujuh, ialah mukmin yang sentiasa membersihkan amalan, dinamakan orang yang benar ikhlas. Setiap amalan ibadah atau pekerjaan agama hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas hati, ihsan kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah seolah Allah berada di hadapan kita. Kedelapan ada tawakal, ialah meletakkan pergantungan hanya pada Allah setelah berajam dan diikuti dengan usaha. Kesembilan, reda dengan pada Allah, ialah salah satu daripada sifat mahmudah. Segala ketentuan Allah ada baik atau buruk diterima dengan syukur atau sabar. Ke-10, mengingati mati, ialah mukmin yang sentiasa mengingati mati adalah orang yang pintar karena mereka sentiasa bersedia untuk mati dengan segala ibadah yang dilaksanakan. Selanjutnya ada sifat-sifat majmumah. Yang pertama ada gemar makan dan minum. Hadis Nabi SAW yang bermaksud yang terlebih afdal atau utama pada Allah ialah orang yang banyak berlapar dan banyak tafakur, berpikir sambil meneliti, dan yang terlebih benci pada Allah ialah orang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minum. Yang kedua ada banyak berkata-kata perkara sia-sia, ialah manusia yang suka berkata-kata, berbual-bual dan bersembang-sembang perkara yang laka atau lalai, seperti mencaci orang, memfitnah hanya kepentingan dunia, perkara tanpa faedah dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, melainkan bisikan-bisikan daripada yang menyuruh manusia bersedekah atau berbuat makruf atau mendamaikan manusia. Surat An-Nisa ayat 114. Ketiga, marah ialah berpuncak dari kurang kesabaran dan menghadapi sebaran keadaan. Orang yang demikian selalu didorong oleh pengaruh setan yang ingin merasakan iman dari dirinya. Yang keempat adalah hasad, dengki, dan iri hati, ialah seseorang itu rasa kurang senang dengan nikmat yang dikecapi orang lain, lalu mengharapkan nikmat itu terhapus darinya. Hadis Nabi SAW yang bermaksud hasad itu memakan atau memusnahkan baikan, sebagai api memakan atau membakar kayu. Kelima yaitu kasih kepada harta, ialah seorang yang memiliki harta dan kemewahan hidup, tetapi kemewahan yang membawa kepada sifat bakhil, tamak, halobah, dan juga membajir dibenci oleh Islam. Ketujuh, keenam. Takbur, punca berlakunya sifat takbur adalah banyak sebab Allah menyebabkan seseorang itu takbur atau sombong diri dengan nasab keturunan, kuasa pemerintah, kekayaan, kelebihan ilmu, banyak pengikut, dan banyak ibadah. Baiklah, jadi itulah penjelasan pada jifwaf, akhlak mudah dan akhlak majmumah. Nah, dan berikut adalah nasihat dan peringatan bagi seorang Islam yang mengaku dan percaya pada adanya Allah Maha Esa, Allah yang Maha Esa,
Allah penguasa alam dan sebagainya lagi, maka perlulah dan wajiblah kita tunduk dan patuh pada perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib membenarkan hati, perbuatan, dan perkataan akan setiap perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah dari Allah. Paduan bagi umat Islam untuk menuju kepada Allah atau menuju ridha Allah adalah perlu menjadikan Nabi sebagai contoh ikutan dalam setiap amalan kehidupan kita. Jangan jadikan artis atau nama-nama tokoh bukan agama sebagai ikutan atau idola, karena mereka akan menyesatkan kita semua. Kecuali kita jadikan ulama atau orang alim sebagai idola dalam kehidupan, karena orang alim atau ulama adalah pewaris Nabi dan mereka adalah penerus dari usaha dakwah Nabi. Kita tidak akan sesat selama jika dijadikan ulama sebagai paduan dan idola, disebabkan mereka hidup dan ketakwaan pada Allah dan mereka juga dekat diri dengan Allah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenal materi agama pada hari ini dengan dosen pengampu Pak Linardo Pratama. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.